beruang madu, dan beruang kutub. Di sebuah hutan tropis yang rimbun dan penuh warna-warni bunga, hiduplah seekor beruang madu bernama Bobo. Bobo terkenal di seluruh hutan karena kelembutannya dan kecintaannya pada madu. Setiap pagi, Bobo berkeliling mencari bunga yang mekar dan mengumpulkan madu dari sarang lebah. Semua hewan di hutan menyukai Bobo karena ia selalu berbagi madu dengan teman-temannya. Suatu hari, terdengar kabar bahwa ada seekor beruang kutub bernama Koko yang tersesat dan tiba di hutan tropis. Koko datang dari jauh, dari tempat yang sangat dingin, dan ia tidak terbiasa dengan cuaca panas di hutan tersebut. Tubuhnya yang besar dan bulu putihnya yang tebal membuat Koko merasa sangat kepanasan. Bobo yang baik hati segera menemui Koko dan menyapanya. Hai, Koko. Namaku Bobo. Aku dengar kamu datang dari tempat yang sangat dingin. Apakah kamu baik-baik saja? Koko tersenyum lemah. Hai, Bobo. Aku kesulitan beradaptasi dengan cuaca di sini. Aku merasa sangat kepanasan dan tidak tahu harus bagaimana. Bobo berpikir sejenak, lalu berkata, Jangan khawatir, Koko. Aku akan membantumu menyesuaikan diri. Ayo, ikuti aku. Bobo membawa Koko ke sebuah sungai yang jernih dan sejuk di tengah hutan. Di sini kamu bisa berendam dan merasa lebih sejuk, kata Bobo. Koko merasa sangat lega begitu masuk ke dalam air. Terima kasih, Bobo. Air ini sangat menyegarkan. Setiap hari, Bobo dan Koko menjadi semakin akrab. Bobo mengajari Koko cara mencari makanan di hutan, seperti buah-buahan yang segar dan lezat. Sebagai gantinya, Koko mengajari Bobo tentang kehidupan di daerah kutub, tentang salju yang lembut dan aurora yang indah di langit malam. Suatu hari, Koko merasa sangat rindu akan rumahnya di kutub. Bobo menyadari hal ini dan berkata, Koko, aku tahu kamu rindu dengan rumahmu. Bagaimana kalau kita mencari cara agar kamu bisa pulang? Koko mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Itu akan sangat berarti bagiku, Bobo. Dengan bantuan semua hewan di hutan, Bobo dan Koko memulai perjalanan panjang menuju tempat asal Koko. Mereka melewati gunung, sungai, dan padang rumput. Akhirnya, mereka tiba di daerah yang dingin dan penuh salju. Terima kasih banyak, Bobo. Kamu adalah teman terbaik yang pernah kumiliki, kata Koko dengan haru. Dan kamu juga teman terbaikku, Koko. Jangan lupa, meskipun kita jauh, kita selalu bisa saling mengingat dalam hati, balas Bobo. Mereka berpelukan erat sebelum berpisah. Bobo kembali ke hutan tropis, dan Koko kembali ke keluarganya di kutub. Meskipun mereka berada di tempat yang berbeda, persahabatan mereka tetap hangat di hati masing-masing, seperti madu yang manis dan salju yang lembut. Seiring berjalannya waktu, Bobo dan Koko tetap berhubungan melalui burung-burung yang membawa pesan mereka. Setiap surat yang mereka kirim selalu membawa cerita baru dan menguatkan ikatan persahabatan mereka. Suatu hari, Bobo menerima surat dari Koko yang berbunyi, Dear Bobo, aku sangat merindukanmu dan semua kenangan indah di hutan tropis. Aku punya kabar baik. Di sini, di kutub utara, aku menemukan sebuah hutan kecil yang dipenuhi bunga-bunga aneh yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bunga-bunga ini mengeluarkan aroma manis, mirip madu. Aku ingin sekali kamu datang ke sini untuk melihatnya. Bagaimana menurutmu? Bobo sangat antusias setelah membaca surat itu. Ia tidak sabar untuk bertemu kembali dengan Koko dan menjelajahi hutan baru bersama-sama. Dengan persiapan yang matang, Bobo memulai perjalanannya ke kutub utara. Semua teman di hutan tropis memberikan semangat dan doa terbaik untuk perjalanannya. Perjalanan panjang itu membawa Bobo melalui berbagai medan, dari hutan lebat hingga padang pasir es yang luas. Namun, semangat Bobo tak pernah surut karena ia tahu bahwa di ujung perjalanan, ada sahabat terbaiknya yang menunggu. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya Bobo tiba di kutub utara. Ia disambut hangat oleh Koko, yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan hutan bunga yang baru ditemukannya. Koko,
Aku sangat merindukanmu. Seru Bobo sambil memeluk Koko erat. Aku juga. Bobo, ayo. Aku akan menunjukkan tempat yang kutemukan. Mereka berjalan bersama ke hutan kecil yang penuh dengan bunga-bunga aneh. Bobo terkejut melihat keindahan bunga-bunga yang berkilauan di bawah sinar matahari yang dingin. Aromanya begitu manis, seolah membawa kenangan, tapi dengan sentuhan keindahan kutu. Kata Bobo terpesona. Bobo dan Koko menghabiskan waktu bersama di hutan kecil itu, menikmati keindahan alam dan memperkuat persahabatan mereka. Mereka berbagi cerita, tertawa, dan mengumpulkan madu dari bunga-bunga yang ada di sana. Setiap momen yang mereka habiskan bersama adalah harta yang berharga. Pada suatu malam, saat mereka duduk di bawah langit malam yang penuh dengan aurora yang berkilauan, Koko berbicara dengan suara lembut. Bobo, aku sangat bersyukur memiliki sahabat sepertimu. Persahabatan kita telah melewati begitu banyak rintangan, dan aku tahu, tidak peduli seberapa jauh jarak memisahkan kita akan selalu bersama dalam hati. Bobo tersenyum dan menjawab. Aku juga, Koko. Tidak ada yang bisa memisahkan persahabatan sejati. Kita telah belajar banyak dari satu sama lain dan aku yakin petualangan kita masih banyak di depan. Dengan itu, mereka menikmati malam penuh keajaiban di bawah sinar aurora yang indah, mengingatkan mereka bahwa persahabatan yang sejati akan selalu bersinar terang. Tidak peduli seberapa jauh jarak memisahkan. Setelah menikmati waktu bersama di hutan bunga yang menakjubkan, Bobo dan Koko kembali ke tempat asal mereka dengan hati penuh kenangan. Mereka berjanji untuk selalu menjaga persahabatan mereka meskipun berada di dua dunia yang berbeda. Suatu hari, Bobo menerima pesan lain dari Koko yang sangat misterius. Dear Bobo, aku menemukan sesuatu yang luar biasa. Di utara kutub, ada sebuah pulau misterius yang katanya penuh dengan keajaiban. Penduduk di sini bercerita tentang pohon-pohon yang bisa berbicara dan hewan-hewan yang memiliki kekuatan ajaib. Aku ingin sekali menjelajahi pulau itu bersamamu. Apakah kamu bersedia datang ke sini untuk petualangan baru kita? Tanpa ragu, Bobo setuju. Dengan semangat petualangan yang tinggi, Bobo melakukan perjalanan panjang sekali lagi ke kutub utara. Kali ini, persiapan Bobo lebih matang karena ia tahu bahwa petualangan ini akan membawa mereka ke tempat yang benar-benar berbeda. Setibanya di kutub utara, Koko menyambut Bobo dengan antusias. Bobo, kamu tidak akan percaya.